Assalamualaikum teman-teman. Bertemu kembali dengan Bu Sini. Hari ini Bu Sini akan membacakan buku buat teman-teman semuanya tentang belajar dari lebah, buku karangan Ratna Dewi Idrus. Sebelum kita baca buku, mari kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Belajar dari lebah, buku dari Prokids, karangan Ratna Dewi Idrus. Nah, di sini Bu Sini akan memperkenalkan dulu teman-teman tokoh utama dalam buku ini, yaitu Syifa. Nah, teman-teman di sini lihat ada gambar apa aja ya? Oh iya nih, di sini lihat ada lebah sama bunga ya teman-teman. Kita hitung yuk bersama-sama lebahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6 ya teman-teman lebahnya. Yuk kita hitung yang bunganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, bunganya juga ada 6 juga ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Di judulnya ada belajar dari lebah. Nah, di sini teman-teman lihat ada huruf apa aja ya? Yuk kita sebutkan bersama-sama dengan Bu Sini. Ada B, ada E, ada L, ada A, ada J, ada A, ada R. Kemudian ada D, ada A, ada R, ada I. Nah, selanjutnya ada L, ada E, ada B, ada A, ada H. Nah, kita sekarang lanjut ya teman-teman. Nah, wah, hari ini hari yang sangat istimewa bagi murid-murid. Untuk pertama kalinya mereka ke peternakan lebah. Peternakan lebah itu milik sahabat Ustadz Akbar, yaitu Ustadz Ilyas namanya. Nah, teman-teman, ini Ustadz Ilyas, ini Syifa, dan ini teman-temannya. Kemudian, setelah mengucapkan salam, Ustadz Ilyas menyapa anak-anak dengan ramah. Selamat datang di peternakan lebah anak-anak. Di sini kalian tidak perlu khawatir karena lebahnya tidak menyengat. Kalulut namanya. Karena itu dinamakan dengan madu kalulut. Kalau lebah biasa, sarangnya Ustadz taruh di hutan, ucap Ustadz Ilyas sambil membukakan salah satu tutup yang berisi sarang lebah kalulut. Nah, ini teman-teman sarang lebah kalulut. Anak-anak takjub melihatnya. Lebah kalulut berwarna hitam, lebih kecil dari lebah biasa. Bentuk sarangnya pun bukan segi enam, melainkan lonjong berwarna coklat muda seperti keramik-keramik super mini yang tersusun rapi. Betapa hebatnya makhluk kecil ini bisa membuat sarang yang mereka buat dari bahan-bahan yang keluar dari tubuh sendiri. Nah, teman-teman ini lihat, ini adalah lebah kalulut. Dan ini sarang lebah kalulut. Bentuknya bulat-bulat ya, teman-teman. Kemudian, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia, seperti yang kalian lihat. Ustadz membuat kotak persegi panjang ini dengan tutupnya. Yang di bawah adalah sarang asli yang dibuat lebah di pohon. Lalu sarangnya Ustadz pindahkan ke sini, kata Ustadz Ilyas.
Nah, yang tadi itu dalam Quran surat An-Nahl ayat 68 ya, teman-teman. Nih, lihat Ustadz Ilyas lagi memindahkan sarang lebah kalulut ke dalam kotak. Siapa yang mau menyedot madu langsung dari sarangnya? Ustadz Ilyas menawarkan anak-anak sambil memberikan sedotan kecil. Syifa, Azkia, dan Ayub memberanikan diri. Sedotannya dimasukkan ke sarang lebah madu kalulut dan mereka pun mengisapnya. Nah, ini teman-teman lihat. Syifa, Ayub, sama Azkia, mereka lagi menyedot langsung madu dari sarang lebah kalulutnya. Bagaimana rasanya? Tanya Ustadz Ilyas. Manis-manis, asam, enak, dan segar Ustadz, kata Syifa, Azkia, dan Ayub membenarkan. Madu yang dihasilkan setiap lebah berbeda. Madu lebah kalurit ini warnanya coklat tua, sedangkan madu lebah biasa warnanya kuning. Nah, madu lebah kalulut rasanya manis-manis asam. Madu lebah biasa rasanya manis. Firman Allah Subhanahu wa taala, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Itu dalam Quran surat An-Nahl ayat 69. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Hai, aku lebah biasa. Ini sarangku. Nah, ini lebah biasa, teman-teman. Dan ini sarang lebah biasa. Nah, beda ya, teman-teman, sama sarang lebah kalulut. Kalau sarang lebah biasa itu bentuknya segi 6. Kalau sarang lebah kalulut tadi bentuknya bulat-bulat kecil. Madu lebah kalulut sangat tinggi vitaminnya dibandingkan madu lebah biasa. Banyak yang membuktikan setelah minum madu lebah kalulut, mereka lebih cepat sembuh dari berbagai penyakit. Kemarin anak Ustadz terkena gejala demam berdarah, diminumi madu kalulut dan royal jelly. Sorenya cek darah dan alhamdulillah trombositnya sudah naik dan tidak perlu dirawat di rumah sakit, jelas Ustadz Ilyas. Nah, jadi teman-teman, madu lebah kalut itu sangat tinggi vitaminnya dibandingkan dari lebah madu biasa. Nah, Ustadz Ilyas menunjukkan royal jelly pada anak-anak. Nah, bentuknya seperti kuning telur yang terletak di sarang lebah madu kalulut. Siva mencoba mencicipinya, rasanya seperti vitamin C, enak sekali. Nah, teman-teman lihat, ini adalah royal jelly yang dikasihkan pada Syifa. Nah, rasanya itu seperti vitamin C, enak sekali teman-teman. Dan bentuknya seperti kuning telur yang terletak di sarang lebah madu kalulut. Nah, ini ya royal jelly. Royal jelly itu adalah makanan sang ratu. Ustadz Ilyas kemudian membukakan anak-anak sarang lebah madu kalulut yang dipenuhi dengan telur. Biasanya disebut larva, calon adik lebah. Jumlahnya banyak sekali, sekitar 60.000 sampai 90.000 buah. Wah, banyak ya teman-teman. Nah, pekerjaan memberikan makan larva ini sangatlah berat. Bayangkan saja, satu larva membutuhkan makanan hingga 1.300 kali. Namun lebah tidak pernah mengeluh, kata Ustadz Ilyas. Nah, banyak sekali ya Ustadz, kata anak-anak terkejut. Nah, jadi teman-teman, calon adik lebah itu dinamakan larva. Ia memberikan makanan larva adalah tugas lebah pekerja yang masih berusia muda. Nah, jadi teman-teman, yang ngasih makanan untuk larva itu yaitu lebah pekerja. Nah, tidak hanya itu, lebah pekerja juga mereka harus mengantarkan makanan dan tepung sari untuk lebah ratu dan pejantan. Nah, ratu inilah yang memimpin mereka dan mereka sangat patuh pada pemimpinnya.
Si lebah ini ketika akan mulai dewasa, tugas lebah berganti. Nah, mereka membangun sarang madu, kemudian membersihkannya, menjaganya dari musuh, dan mencari nektar. Nah, nektar itu adalah sari, bunga, dan buah ya, teman-teman. Nah, ketika mengisap sari bunga, lebah telah membantu penyerbukan buah. Mereka mampu terbang jauh dan pulang tanpa tersesat jalan. Hal ini mereka kerjakan sesuai dengan firman Allah yang diilhamkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 69. Makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Lebah hanya mau memakan yang baik-baik saja teman-teman, hingga dari tubuhnya keluar madu yang sangat bermanfaat. Nah, tidak hanya untuk mereka, tapi juga dibagikan pada manusia. Nah, untuk kita ya teman-teman madunya. Jadi lebah itu hanya mau memakan yang baik-baik saja. Dan tubuhnya keluar madu yang sangat bermanfaat buat kita. Nah, Masya Allah ya teman-teman, Maha Mulia Allah yang telah menciptakan makhluk ajaib ini, hingga Allah abadikan namanya dalam Al-Quran, kata Ustadz Ilyas menutup penjelasannya. Nah, sepulangnya dari peternakan lebah, anak-anak mendapat banyak sekali pelajaran berharga dari makhluk kecil ajaib ini. Nah, semoga kita juga bisa mencontoh kepribadian lebah ya, teman-teman. Amin. Nah, sekian dari Bu Sini. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita hari ini telah belajar dari lebah. Kita sudah mengetahui lebah kalulut, madu kalulut, royal jelly, larva, dan lebah pekerja, ratu, dan pejantannya. Sekian dari Bu Sini, kita baca dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.